Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Garungan mulai bernyanyi menyebut pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang kini menjeratnya. Noel terang-terangan menyebut dugaan keterlibatan partai politik dan organisasi kemasyarakatan yang ikut menikmati aliran dana ilegal. Ia pun masih enggan mengungkap namun samar menyebut huruf K sebagai petunjuk dalam nama partai tersebut. Noel menjalani sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 26 Januari 2026. Dalam perkara ini, Noel berstatus sebagai terdakwa. Ia kemudian juga menyebut organisasi kemasyarakatan yang terlibat, ormas tersebut tidak berlandaskan agama. Namun soal identitas parpol dan ormas, Noel berjanji akan mengungkapkannya pekan depan. Noel menyebut praktik yang dilakukannya tidak dilakukan seorang diri. Menurutnya ada pihak lain yang turut terlibat dan menikmati hasil pemerasan, yakni satu partai politik dan satu organisasi masyarakat. Dalam dakwaan jaksa, Noel disebut meminta jatah sebesar 3,3 miliar rupiah, serta satu unit sepeda motor Ducati dari praktik pemerasan dalam proses pengurusan sertifikasi K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Dakwaan tersebut dibacakan pada sidang 19 Januari 2026. Selain Noel, perkara ini juga menjerat 10 terdakwa lainnya, yakni Temurila, Miki Mahfud, Fahru Rozi, Heri Sutanto, Subhan, Geri Aditya Herwanto Putra, Irfian Bobi Mahendro Putro, Sekarsari Kartika Putri, Anita Sari Kusumawati, dan Supriyadi. Sidang luar biasa, pertanyaan jaksa dan pertanyaan hakim luar biasa kritisnya ya. Ya dikit demi dikit kasus ini akan terungkap. Gitu. Apakah saya terlibat dalam proses ketiga ini atau tidak? Tapi apapun kita serahkan ke hakim dan juga jaksa. Saya yakin independensi mereka, nurani mereka, dan integritas mereka, saya sangat yakin mereka memiliki standar itu. Gitu. Bang Noel buka bang? Tadi kan saya udah ngasih clue-nya ya. Dari K itu kapan? Warnanya bang. Warna putih, warnanya nanti. Kamera. Tapi kan sudah ada K-nya kan, nggak mau bilang ada partai atau enggak. Terus yang pakai K bang. Ini kan sempat salah satu tokoh yang ormas itu. Nah, nggak mau dulu saya ungkap. Nah, yang penting udah clue-nya saya kasih tahu. Ormasnya ormas berbasis agama. Kedua, partainya ada K-nya. Cukup itu dulu. Terkait Pak Purbaya Pak, itu apa kira-kira gimana Pak? Saya cuma mengingatkan buat Pak Purbaya. Karena apa yang dilakukan Pak Purbaya ini mengganggu pesta poranya para bandit di Republik ini. Siapa banditnya? Saya mau ungkap atau enggak nih? Saya ungkapin atau enggak? Boleh. Gini, karena kalian tahu kan bahwa kasus saya ini jelas mengganggu yang namanya pengusaha dan juga sebagian elit. Jadi ya, sidak-sidak yang selama saya lakukan ya dinarasikan bahwa saya memeras pengusaha. Yang paling mudah ya gunakanlah diksi OTT, operasi tipu-tipu. OTT itu operasi tipu-tipu. Kenapa saya berani menyampaikan ini? Karena definisi OTT dalam KUHP lama dan KUHP baru ya tidak seperti yang selama ini dilakukan oleh KPK. Gitu. Itu penting harus saya sampaikan ke kawan-kawan bahwa mayoritas yang diteriak-teriakkan OTT oleh KPK itu bohong besar. Jangan ngebohongin rakyat, jangan ngebohongin presiden, karena nanti mereka akan diburu oleh rakyat. Gitu. Bang, ini partai K ini Menoelkan Pak Purbaya ini masih terkait sama partai K juga sih Pak? Enggak lah, pokoknya ada lah. Ini kan bandit-bandit ini pestanya terganggu. Kalian bisa tahu siapa yang main pasar gelap, siapa yang main baju-baju yang gelap-gelap itu tuh. Belum banyak yang main-main alat mesin-mesin apa itu yang gelap-gelap itu. Pokoknya yang nggak pajak-pajak itulah. Berarti kena sidak sama Pak Purbaya soal tracking kemarin ada? Oh iyalah pastilah. Checkingnya langsung gampang nge-trackingnya kok. Itu dari yang kecil, belum yang lain-lain yang triliunan itu. Bang, artinya Pak Purbaya harus waspada. Harus waspada. Karena dia akan dinoelkan. Gitu. Bang, ini yang kesaksian abang sampaikan di persidangan nanti nggak bang?
Ya saya kan sampaikan juga lah. Ini momentum. Makanya saya bangga sekali kawan-kawan hadir dalam persidangan saya. Saya tidak mau narasi-narasi kotor dan narasi-narasi keji yang dilakukan KPK selama ini kan luar biasa terhadap saya. Bunuh dulu karakter Noel. Udah selesai itu tangkap, selesaikan. Jadi siapapun pejabat di Republik ini yang punya prestasi, kemudian berpihak kepada rakyat dan punya popularitas, sikat. Karena itu akan mengangkat ratingnya KPK. Itulah. Nanti baru saya kasih tahu lagi motivasi-motivasinya. Oke. Bang Noel, terkait tadi K3S ini tadi kan saksi nilai sebut ada uang teknis. Tapi sebenarnya Bang Noel selama masih menjabat ini beneran ada nerima uang teknis atau sejenisnya nerima gimana? tahu juga kagak. Gini, saya aja baru menjabat itu Oktober. Setelah Oktober perintah presiden ngurusin Sritek. Nggak ngerti ngurusin gini-gini. Istilah singkatan dari K3 aja saya nggak ngerti. Bahkan ya kawan-kawan tahu lah. Saya bukan karakter pejabat yang mengedepankan jabatan saya. Saya tahu baru jadi pejabatnya pas ditangkap KPK. Oh ternyata saya pejabat ya. Itu doang. Thank you ya kawan-kawan. Thank you. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.